Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah nikmat Allah Jalla wa'ala, ini adalah anugerah. Hal yang kita seringkali remehkan itu sangat mahal bagi sebagian orang. Bukankah nikmat nyawa itu mahal, jamaah sekalian? Bahkan mungkin itu yang termahal dalam kehidupan setelah iman dan ketakwaan. Tapi siapa yang menghargai dan bersyukur atas nyawa yang masih ada dalam jasad dan raganya pada pagi hari ini? Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur Allah berikan taufik kepada kita untuk mengisi detik-detik kita dengan beribadah kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana marilah minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan di dunia kita dan bermanfaat di akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk itu bagi kita semua. Sebagaimana kita harus selalu menekankan bahwa tugas kita adalah sebagai seorang hamba yang mengabdi, hamba yang beribadah, hamba yang berusaha menjalankan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala, yang hidupnya diabdikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya aku persembahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Rabbul Alamin. Oleh karena ini yang perlu kita camkan, dan kita pun harus ingat bahwa kita adalah umat dari seorang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna dari iyyaka asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah Allah muliakan, kita masih bersama ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, memuliakan beliau, dan merahmati seluruh keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau membawakan surat Ali Imran di ayat yang kedua dari bab Al-Mubadarah, bersegera di dalam ketaatan. Ayat yang sangat penting ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya, surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak, memberikan nafkahnya fis sarra'i wa dharra, ketika lapang dan ketika sulit,
ketika lapang dan ketika sulit. Wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Selagi ayat setelah itu, orang-orang yang menahan amarahnya, ini adalah orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Wal kadhimin al-ghaidh, wal kadhimin al-ghaidh, yang mampu menahan marah. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersegera, orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Orang-orang yang mampu menahan marah atau menahan al-ghaidh. Wal kadhimin al-ghaidh, yang mampu menahan amarah. Apa korelasinya jemaah sekalian? Ya, orang yang mampu menahan amarah itu berarti kan dia tidak menunda-nunda kesabaran. Dia tidak menunda-nunda kesabaran. Dia segerakan. Benar nggak jemaah sekalian? Kata para ulama atau kata para ahli ilmu, kadhmul ghaidhi hilmun wal hilmu sabar. Menahan amarah itu kematangan dan kedewasaan, dan kematangan dan kedewasaan adalah buah dari kesabaran. Dan bicara sabar, masih ingat sabda Nabi SAW, as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu dihentakan pertama, sabar itu di detik pertama. Jadi orang yang sabar tidak menunggu, kalau bahasa sederhana, nggak menunggu detik kedua, nggak menunggu hari esok, karena inti kesabaran itu ketika terjadi musibah atau ketika terjadi ledakan, ketika terprovokasi. Kalau konteksnya benar, ketika diprovokasi, ketika dipancing, ketika diomelin orang, ketika keluarga kita buat kesalahan fatal, ketika ada blunder yang dilakukan oleh teman kita, teammate kita misalnya, atau salah satu dari tim kerjaan kita atau staff kita, atau istri kita atau anak-anak kita, maka orang yang kadhimil ghaidh itu bersegera untuk bersabar, nggak nunda. Makanya kan orang yang tidak bisa menahan marah biasanya bahasanya apa? Tar dulu, gue belum bisa ketemu dia, mungkin besok. Gue mau redain dulu nih emosi gue. Pernah dengar nggak ngomong gitu? Ya kan? Nggak. Gue nggak bisa ketemu sekarang. Gue bisa meledak. Minggu depan aja. Ditunda. Ya kan? Ditunda aja, Mbak. Sedangkan wasari'u, dan segerakan ampunan. Segera menuju ampunan Allah dan surga. Tapi orang yang nggak bisa menahan marah, dia nggak bersegera, dia tunda. Misalnya, Mas, ini besok nih ada acara keluarga, kita harus datang. Nggak bisa, kita besok akan datang. Kenapa? Saya masih emosi sama dia. Daripada saya meledak
di depan om dan tante-tante, atau daripada saya meledak di depan papa mama, mendingan saya nggak datang. Lihat, menunda. Nggak bisa, saya belum bisa ketemu dia, saya nggak mau ketemu dia. Kalau saya ketemu dia, saya meledak. Bukankah itu penundaan, jemaah? Dan bukankah itu lawan dari wasari'u ila magfirati min rabbikum? Sedangkan Allah mengatakan, dan bersegeralah. Makanya ini dalam, jemaah sekalian. Jadi bersegera di sini bukan hanya sholat, bukan hanya tentang puasa, tapi bersegera juga di sini Anda tahan amarah Anda. Itu juga bagian dari bersegera. Bersegera apa? Bersegera sabar, bukan bersegera marah, bersegera sabar. Dan itu bagian dari komplitnya karakter orang-orang yang bertakwa. Mereka bukan hanya fasih dalam sholat, dalam berzikir, tapi juga mereka fasih dan cepat dalam menahan amarah. Mereka cepat dalam bersabar. Jadi mereka bukan hanya cepat dalam bersedekah. Kemarin kita sudah mengatakan, lihat fisarra'i wa dharra, ketika lapang dan ketika sulit. Jadi mereka nggak nunggu selesai pandemi untuk berinfak atau bersedekah. Mereka nggak menunggu mereka dapat kerjaan lagi untuk berinfak dan bersedekah. Mereka nggak menunggu mereka settle dulu untuk bantu orang. Mereka segerakan bantu orang. Mereka bersegera. Lalu berikutnya wal kadhimin al-ghaidh, dan mereka menahan amarah. Dan ini sangat menarik, hadirin Allah muliakan. Karena orang nggak kepikiran, banyak orang tuh berpikir bahwa bersegera itu, oh kita harus bersegera sholat, bersegera haji, jelas haji, bersegera dalam haji kata Nabi SAW, dan itu benar. Tapi ternyata bersegera di sini juga termasuk bersegera menahan marah, karena itu bagian dari bersegera untuk bersabar, bersegera untuk bersabar. Tadi kata ahli hikmah, kadhimul ghaidh hilmun, wal hilmu sabrun. Menahan marah itu kematangan dan kedewasaan, dan kedewasaan itu bagian dari kesabaran. Hadirin Allah muliakan. Tapi pertanyaannya, mari kita lihat ayat itu lagi. Allah berfirman wal kadhimin al-ghaidh. Allah mengatakan wal kadhimin al-ghaidh. Coba kita lihat ayatnya. Hadirin Allah muliakan. Wal kadhimin al-ghaidh. Apa arti al-ghaidh? Ghain ya dha. Bagi yang berbelajar bahasa Arab, kita sering, khususnya yang level-level dasar ya, seperti kita ini, kita sering menjumpai bahwa marah itu ghadab, ghadiba yaghdabu, dan itu benar, marah itu ghadab. Lalu apa arti al-ghaidh? Kita lihat al-ghaidh di paling kata pertama di baris kedua, al-ghaidh. Al-ghaidh ternyata ada sedikit perbedaan dengan ghadab, dan ini menarik. Salah satu yang mengulas ini misalnya Al-Imam Ibnu Atiyah. Dalam kitab tafsirnya, ada yang masih ingat apa kitab tafsir Ibnu Atiyah?
sempat kita bahas di kajian Sabtu, Al-Muharrar Al-Wajiz. Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa al-ghaidh itu aslul ghadab. Al-ghaidh itu dasar dari marah, dari ghadab. Asal muasal dari marah. Jadi ghadab itu berasal dari ghaidh. Makanya kata beliau sering ditafsirkan oleh banyak orang dengan ghadab. Ghadab apa artinya? Marah gitu ya. Jadi karena ini asalnya marah, kata ini adalah asalnya marah, kondisi marah, maka sering diartikan dan ditafsirkan ghaidh itu ghadab. Ghaidh itu marah atau ghadab. Padahal kata beliau, kalau kita lebih dalam dan teliti lagi, ada perbedaan. Walaysa tahrirul amri kadzalik, kata beliau, nggak 100% tepat demikian. Jadi nggak 100% tepat kalau kita artikan al-ghaidh itu dengan ghadab. Sekali lagi, ghadab artinya marah. Kenapa? Kata Ibnu Atiyah rahimahullah, al-ghaidhu fi'lun nafsi la yadhhar 'ala al-jawarih. Karena al-ghaidh itu lebih pada apa yang terjadi di dalam hati dan jiwa, dan tidak tampak pada anggota tubuh, tidak tampak pada anggota tubuh. Wal ghadabu halun laha ma'ahu zuhurun fil jawarih wa fi'lun wa ma la budd. Adapun ghadab itu kondisi di dalam jiwa dan disertai ekspresi, nampak gitu loh di anggota tubuh. Di perbuatan nyata. Itu kalau kita membedakan antara ghaidh dan ghadab. Dan ini cukup penting. Walaupun bagi yang tidak atau belum belajar bahasa, mungkin harus lebih jeli lagi ya. Jadi kalau tadi habis subuh udah mulai nguap-nguap, ini agak susah dicerna. Tapi harus konsentrasi minta pertolongan sama Allah. Nggak mudah kecuali jika Allah mudahkan. Jadi sekali lagi, apa bedanya? Bedanya al-ghaidh itu apa? Itu sesuatu yang ada di dalam hati dan jiwa, rasa yang ada di hati dan jiwa, perasaan yang ada dalam hati dan jiwa, yang berkecambuk dalam hati dan jiwa, dan tidak nampak di anggota badan atau di tubuh, tidak tampak di ekspresi muka, tidak nampak di sorot mata, nggak nampak di lisan. Jadi kalau ghaidh itu diam gitu loh, wajah tenang, nggak terlihat gitu, tangan lu santai aja, padahal di sini ada perasaan marah gitu loh, ada perasaan marah. Jadi ghaidh itu perasaan marah tapi hanya di hati. Dan kalau sudah terekspresikan, kalau terlihat wajah merah, nahan gitu ya, mukanya berubah udah, terus mata tajam ngeliat, tangan udah mengepal misalnya, dan seterusnya, berarti dari ghaidh itu berubah jadi apa? Ya, berubah jadi ngantuk. Nah ini berubah jadi ngantuk, benar nih, kan udah mulai ngantuk, berubah jadi ghadab. Jadi kalau sudah ada ekspresi, kata Ibnu Atiyah rahimahullah, itu ghadab. Itulah kalau kita membedakan antara al-ghaidh dan ghadab. Tapi pada dasarnya
secara simpel itu seringkali langsung diartikan dengan marah. Makanya kita lihat slide-nya lagi, wal kadhiminal ghaidh itu diartikan dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dibuat simpel karena terjemahan simpel. Tapi kalau kita dalami tafsirnya secara lebih dalam, itu orang-orang yang menahan rasa di dalam hatinya. Jadi kenapa wal kadhiminal ghaidh? Jadi kita bukan hanya menahan ekspresi, bukan hanya menahan lisan ketika marah, bukan hanya menahan sorot mata ketika marah, bukan hanya menahan tangan, tapi kita harus tahan rasa di dalam hati. Karena ada banyak orang, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan tangannya, dia nggak mukul orang, padahal dia bisa mukul orang. Dia nggak mukul istrinya misalnya, atau istri nggak ngelempar sesuatu ke suami, dia nahan lisan, nahan jempol, dia nggak WA dengan kalimat yang nggak bagus, tapi dia nggak bisa pungkiri ini tersiksa di batin. Tersiksa di batin. Setelah itu mungkin dia nangis, berat banget, aku harus nahan, karena dia tahan. Nah, kadhimul ghaidh itu lebih dalam lagi. Anda harus tahan yang ada dalam hati, gitu. Jadi ini lebih dalam daripada al-ghadab, lebih dalam dibanding menahan ghadab, lebih dalam menahan ghadab. Dan ini menunjukkan kemewahan bahasa Arab, jamaah. Bahasa Arab itu kaya sekali akan kata. Setiap kata itu ada artinya yang lebih spesifik. Dan ini adalah firman Allah. Allah nggak mungkin ngasal memilih sebuah kata. Pokoknya wal kadhiminal ghaidh, yang menahan ghaidh. Bukan hanya menahan lisan ketika marah, bukan hanya menahan sorot mata ketika marah, bukan hanya menahan tangan ketika marah, bukan hanya menahan kaki. Alhamdulillah sih tadi ketika istri aku ngejawab, aku udah mulai ngamen tangan. Alhamdulillah, cuma nendang aja sih tadi. Itu juga nggak benar. Jadi kaki ditahan. Bukan hanya itu, tapi dia harus menahan yang ada di dalam hati. Jadi benar hatinya tuh tenang, calm gitu ya, enak luar dalam, enak luar dalam. Itu yang harus kita camkan, dan itu harus diperjuangkan, jemaah sekalian Allah muliakan, harus diperjuangkan. Hadirin Allah muliakan, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kalau ingin masuk ke dalam surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, kita harus bersegera. Dan dalam salah satu bentuk bersegera adalah bersegera untuk bersabar ketika ada pemicu, sehingga kita bisa memiliki sifat kadhmul ghaidh. Kadhmul ghaidh, menahan ghaidh. Tapi susah, Ustaz. Iya, susah. Siapa yang bilang gampang? Siapa bilang gampang? Bahkan yang berbicara detik ini tidak lebih baik daripada yang mendengar, dan saya yakin sekali itu. Tapi marilah kita belajar bersama. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah pernah mengatakan, kadhmul ghaidh ibaratun 'ani tahallum. Menahan al-ghaidh, kita mulai pakai bahasa al-ghaidh ya, biar bisa kita bedakan dengan dengan ghadab. Apa bedanya?
Al-ghaidh dengan ghadab tadi? Ghaidh itu perasaan yang ada dalam hati, rasa marah yang ada dalam hati, tapi nggak terungkap, tidak terekspresikan. Kalau al-ghadab sudah tertampakkan, sudah terekspresikan, dan sudah terlihat. Kadhmul ghaidha ibaratun 'ani tahallum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, menahan al-ghaidh itu bentuk dari kematangan, tahallum, kematangan dan kedewasaan. Ai takalluful hilm, bahkan benar-benar berjuang untuk untuk matang. Jadi keluarkan effort untuk itu. Wala yahtaju ila qadhmil ghaidhi illa man haja ghaidhuhu. Dan memang tidak menahan ghaidh itu tidak dibutuhkan kecuali orang yang punya rasa marah. Wa yahtaju fihi ila mujahadatin syadidah. Dan kalau sudah begitu, itu butuh perjuangan yang sangat berat. Lihat, ini ulama kita bicara. Jadi ketika kita bilang berat, jangan berkecil hati. Ulama sendiri mengakui ini berat, gitu loh. Ini poinnya kita tahu. Kadang-kadang kan kita sering terprovok oleh syaitan. Kayaknya aku nggak bakat jadi orang baik deh. Kayaknya aku gagal lagi. Aku udah berusaha untuk nggak marah tapi marah lagi. Aku udah berusaha untuk nggak marah tapi kepancing lagi. Udah deh, aku kayaknya nggak bakat. Aku putus asa. Aku pesimis. Jangan pesimis dulu jamaah. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Aku nih kagum dengan optimisme. Ketika bilang berat, semua kita ngerasa berat. Jangankan kita, ulama yang sudah level atas saja mengatakan mujahadatin syadidah. Ini butuh perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang berat untuk menahan al-ghaidh. Karena bukan ghaidh itu udah tenang luar dalam, itu kan susah banget. Bukan hanya tenang di luar tapi kebakaran di dalam. Bukan hanya tenang di luar tapi gempa bumi di dalam. Enggak, luar dalam tuh tenang. Ini butuh perjuangan yang luar biasa, ekstra keras. Tapi lihat apa kata para ulama kita. Walakin idza ta'awwada dzalika muddatan sara dzalika i'tiyada. Tapi kalau kita berjuang terus sehingga kita biasakan diri kita menahan dan itu kita lakukan dalam jangka waktu tertentu. Setiap ada provokasi ditahan, setiap ada pemicu ditahan, setiap melihat orang yang kita nggak suka kita tahan, benar-benar kita tahan, kita berjuangkan. Dan itu bukan 1-2 hari, muddatan, dalam jangka waktu tertentu, tapi harus ditahan. Sara dzalika i'tiyadan, akhirnya menjadi kebiasaan. Fala yahijul ghaidh, sehingga ghaidh atau rasa marah di dalam hati itu tidak berkecambuk, bisa diredam. Wa in haja fala yakunu fi kadhmihi ta'ab. Dan kalaupun masih ada yang kebakaran gitu loh, ada sedikit api di dalam hati, itu dipadamkannya tidak capek karena masih kecil, jadi dipadamkannya nggak capek. Yang repot kan kalau kebakaran udah kemana-mana gitu, dilempar air seember juga nggak kering, akhirnya panggil belangwir atau pemadam kebakaran, terus disemprot, itu pun butuh waktu sampai sore sampai malam, bahkan apinya baru padam setelah rumahnya habis semua. Itu mungkin awal-awal, tapi kalau itu dilatih, itu nanti akan terjadi. Kalau dipicu ya dengan hal yang sama, melihat orang yang sama, berhadapan dengan orang yang sama yang kita kesal dan marah itu, maka paling hanya ada percikan api kecil dan cara memadamkannya tinggal disiram, selesai masalah. Ada gambaran jemaah? Ini ada apa sih? Ada belangwir nyiram-nyiram gini. Ya, ini hanya analogi aja. Jadi awalnya tuh kalau kita belum melatih diri, itu kayak kebakaran gitu di padat penduduk. Jadi kalau udah dan apinya udah besar, ya harus manggil pemadam kebakaran. Dan itu bisa jadi nggak selesai. 10 mobil nggak selesai mungkin.
dan selesai ketika udah kebakaran semua. Jadi marahnya reda ketika seluruh nama anggota tetap kebun binatang Ragunan udah diabsen sama dia. Sekarang gue sabar. Itu bukan sabar, Mas. Itu nama-nama udah lo absen semua. Lihat, vas bunga udah hancur tuh. Guci itu rusak tuh. Pintu jebol. Oh iya ya. Kok aku nggak sadar? Ya lagi marah, Mas. Pantesan aja reda. Oh, udah hancur semua. Coba dilatih. Memang butuh proses. Awalnya pintu jebol. Setelah pintu jebol, paling setelah itu pintu hanya dibanting. Nggak usah kecewa, itu kemajuan. Terus habis itu pintu hanya ditendang. Tenang, itu kemajuan. Jangan pesimis. Jalan terus. Terus tenang. Awalnya meja dibanting, meja kecil mungkin ya, di pantry itu dibanting gitu. Terus latih. Selalu dibanting, paling gebrak aja gitu misalnya. Tapi paling nggak ada kemajuan. Jangan pesimis, coba lagi. Coba, kata para ulama, coba terus. Habis digebrak itu, berikutnya didorong aja mejanya. Terus mulai tenang. Habis itu cuman nahan gini, gitu, agak gemeter dikit, tapi ada kemajuan. Sampai nanti itu jadi kebiasaan. Udah tenang. Dan kalau ada api dalam hati kita, dipadamkannya tidak capek. Udah ambil kayak ada api percikan, udah kasih air, siram satu ember, selesai. Jadi nggak usah panggil pemadam kebakaran, nggak usah belangwir. Iya kan, belangwir kan ya. Istilah itu masih ngerti kan ya anak-anak sekarang? Istilah belangwir kayaknya udah nggak ngerti anak sekarang istilah belangwir. Kita masih, alhamdulillah masih ngerti istilah belangwir. Istilah sekarang apa sih? Hah? Bukan belangwir lagi. Iya, kita dulu gaya belangwir. Oh, fire engine. Ya susah udah pakai fire engine. Ya. Hadirin Allah muliakan. Itu tadi, nggak usah panggil pemadam kebakaran, udah ambil ember, siram, selesai masalah. Jadi ini butuh latihan, nggak mudah. Kok dia bisa sih kayak gitu? Setelah taufik itu dia latihan. Kita jangan berkecil hati, kita coba. Jangan lihat pas udah jadinya aja gitu loh. Sama kayak orang lihat Lionel Messi, kok bisa sih jago gitu? Ya dia latihan. Cuman pas dia latihan, antum nggak ikut. Antum ikut pas dia nyetak gol doang. Jadi kesannya gampang. Coba kalau ikut latihannya, muntah-muntah kita. Itu orang kalau bisa tenang, kok ulama bisa? Itu dia, mereka tuh bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun. Dan kalau ada api dimudahkan, dipadamkannya enak. Lalu yang terjadi wa huwal hilmut tabi'i, dan akhirnya itu menjadi kematangan yang tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Jadi tabiat. Oh, dalam nih. Jadi terus kita latih, akhirnya jadi tabiat kita, yaitu matang, nggak terprovok, nggak terpancing, tenang aja, matang jemaah. Matangnya itu udah spontanitas, sudah tabiat, nggak dibuat-buat, nggak perlu ada briefing lagi. Awal-awal mungkin gue harus sabar, aku harus nahan. Setelah itu, setelah berulang-ulang sampai jangka waktu tertentu seperti apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka itu menjadi tabiat. Wa huwa dalalatu kamalil aqli wastila'ih, dan itu dalil dari kesempurnaan akal sehat manusia.
dan dominasi akal sehat dibanding emosi sesaat. Jadi itulah kesempurnaan akal sehat manusia, dan dominasi akal sehat, kekuasaan akal sehat di atas emosi dan amarah, wan kisari kuwatil ghadab, dan hancurnya kekuatan amarah, wa khudu'iha lil akal, dan ketundukan amarah terhadap akal sehat. Menarik ya, agak panjang memang keterangan beliau, tapi ulama tuh kalau menjelaskan sesuatu tuh selalu menarik, hadirin. Dan nikmat lah, ini ladzatul ilm tuh salah satunya ini. Masya Allah, keren sekali ya. Emang benar, ilmu tuh ada rasa nikmat bagi orang yang berusaha menjaga hati dan ini kan nikmat jamaah. Keterangan ini luar biasa, membuat kita tuh optimis lagi. Iya ya, jadi aku wajar ya bang kalau aku suka meledak-ledak kalau kamu nasihatin, wajar. Ya nggak wajar 25 tahun pernikahan istiqomah ngamuk terus, itu nggak wajar, berarti nggak ada perjuangan. Tapi kalau di awal-awal meledak terus dilatih oke, itu wajar. Hampir semua demikian, ilaman rahimah rabbuh, kecuali yang diberikan taufik dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya ini iktisab setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin Allah muliakan. Perjuangkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Dan kalau kita lihat kehidupan para ulama luar biasa, hadirin. Kalau kita lihat kehidupan ulama itu sangat luar biasa. Al-Imam Ibnu Aun itu diriwayatkan beliau tuh nggak pernah marah karena nafsu dan emosi sesaat, nggak pernah marah. Annahu kana la yaghdab, fa idza aghdabahu rajul qala barakallahu fik. Dan kalau ada orang yang provokasi beliau, kalau ada orang yang mencela beliau, mencaci beliau, mematik amarah beliau, beliau hanya mengatakan barakallahu fik, semoga Allah berkahi engkau. Siapa bisa begitu coba? Luar biasa, rahimahullah. Kalau ada orang yang memprovokasi, ada orang yang memancing, yang nunjuk-nunjuk, mungkin aku tuh di jalan gitu loh, dan ini real provokasi. Kita ngeliat mobil depan kita lelet aja marah-marah kita, padahal dia nggak ada maksud provokasi kita gitu loh. Kita aja ngelihat sen kanan tapi ke kiri itu udah kesel. Ini gimana sih sen ke kanan tapi ini ke kiri, padahal dia nggak ada maksud provokasi kita. Sih salah aja, sennya ke kanan dia ke kiri. Itu udah sebel banget kita. Kita aja beli nasi uduk tapi pesanan kita nggak dikasih atau belum dilayanin, tiba-tiba kita tahu ini orang datang setelah kita tapi dia dapat nasi uduk duluan, kita yang marah. Bu, jangan begitu dong bu, saya kan lebih dulu daripada dia. Padahal ini pun nggak ada maksud provokasi kita. Ya mungkin khilaf gitu loh, atau senyumnya lebih nyenengin daripada senyum kita. Kita udah cemberut aja tuh, ibunya males ngeladenin gitu, ini orang senyum dari tadi, nah, ini aja yang saya layanin duluan, itu aja kita udah marah. Padahal nggak ada yang provokasi kita tuh secara langsung.
Ini Ibnu Aun diprovokasi, aghdabahur rajul, diprovokasi. Belanja makanan, barakallahu fiik, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Itu apa kalau bukan perjuangan sebelumnya, jamaah? Itu tadi kata Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. Emang harus berjuang, sehingga itu menjadi tabiat, menjadi karakter. Kan itu yang kita bahas, ilmu itu jadi karakter. Dan kalau sedikit-sedikit terpancing ya wajar ya, tapi cepat diredakannya, cepat, nggak berlarut-larut. Nggak harus, saya harus kasih waktu saya untuk menenangkan diri 3 hari. Ngapain 3 hari? Udah habis waktu. Udah tenangkan diri sejam atau setengah jam, wudhu, sholat, bismillah. Ini yang perlu kita camkan, jemaah. Itu para ulama kita. Barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan. Muawiyah bin Abi Sufyan suatu hari beliau pernah berkhutbah di hadapan manusia. Waqad habas al-'ata' syahrain atau 3. Dan pada saat itu beliau menunda pemberian kepada banyak rakyatnya. Dan beliau tunda sudah 2-3 bulan. Ditunda. Nggak tahu apa pertimbangan beliau, tapi intinya beliau pada saat nunda. Yang harusnya didistribusikan ke rakyat beliau, itu beliau tunda. Dan ketika beliau berkhutbah, itu di saat beliau khutbah, berkata Abu Muslim, ada seseorang namanya Abu Muslim, itu bicara ke beliau, ke Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, Muawiyah Nabi Sufyan, ya Muawiyah, inna hadzal mala laysa bimalik wala mala abik, atau inna hadzal mal laysa bimalik wala mali abika wala mali ummika. Wahai Muawiyah, harta yang engkau tahan itu, yang kau hold, yang tidak dibagi-bagikan itu bukan uang kamu, dan bukan uang bapakmu, dan bukan uang ibumu. Wih, Masya Allah jemaah. Lagi khutbah nih, pemimpin tiba-tiba di tengah khutbah diinterupsi, terus bilang, wahai Muawiyah, artinya kenapa engkau tahan itu? Kenapa nggak dibagi-bagikan? Itu bukan uangmu, bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Oh, dalam nggak? Kita bos nih, pas lagi bicara, tiba-tiba staf kita dan bilang, oh interupsi pak, itu kenapa bapak nggak bagi-bagikan THR kita? Itu kan bukan uang bapak, bukan uang bapaknya bapak, dan bukan uang bapakmu, dan bukan uang ibumu. Wah, kepancing aja pak, dan tajam loh itu. Bukan, mohon maaf pak, mohon bisa ditinjau ulang pakai jempol, kan enak. Ini bukan uang bapakmu itu loh, bukan uang ibumu, bukan uang kamu. Wah, dalam jemaah. Dan Muawiyah punya kekuatan mutlak pada saat beliau pemimpinnya. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi? Ini bahaya Abu Muslim ya. Instruksinya itu membahayakan diri beliau kalau bilang demikian. Apa kata Muawiyah? Anim kuthu. Pada saat itu Muawiyah memberikan isyarat kepada manusia, bahkan di depan semua orang, depan manusia digituin. Ini bukan uangmu, bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Kata Muawiyah, tolong semua tunggu. Tolong tunggu. Wa nazala. Lalu Muawiyah turun dari podium.
Faktasal, lalu beliau mandi. Beliau mandi, mungkin berwudu. Tsumma raja, lalu setelah selesai beliau balik lagi. Lalu beliau lanjutkan pembicaraan. Beliau katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna Aba Muslim dzakara anna hadzal mala laisa bimali wala bimali abi wala ummi. Wahai manusia, ketahuilah, Abu Muslim baru saja mengatakan di depan kita bahwa harta ini bukan harta saya, bukan harta bapak saya, dan bukan harta ibu saya. Dia bilang, wahai manusia, dengar baik-baik. Barusan Abu Muslim mengatakan bahwa ini harta, bukan harta saya, bukan harta bapak saya, dan bukan harta ibu saya. Anda mau tanya sama kita semua, kalau kita jadi Abu Muslim, kira-kira udah mulai keringat dingin belum? Digituin sama penguasa. Dengar ya, tadi Abu Muslim baru bilang itu. Aduh, jangan-jangan gue dihukum apa nih, kata Abu Muslim. Mungkin ya, mungkin. Kalau kita, bukan Abu Muslim kita ini. Kita mungkin. Tapi kelanjutannya, wa sadaqa Abu Muslim. Dan Abu Muslim benar. Allahu Akbar. Ternyata nggak marah. Wa sadaqa Abu Muslim. Abu Muslim benar. Emang ini bukan uang saya, bukan uang bapak saya, dan bukan uang ibu saya. Ini baitul mal. Lalu beliau kata, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan, wa syaitanu minan nar, dan syaitan dari api. Marah itu provokasi syaitan, dan syaitan dari api. Wal ma'u yudfi'un nar, dan air itu memadamkan api. Air itu memadamkan api. Fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil, maka apabila kalian marah, maka mandilah, berwudulah. Ugdu ala atayakum ala barakatillah. Saat ini saya bagi-bagikan uang tersebut, semoga Allah berkahi. Masya Allah ya, asik ya. Dan gimana cara nahan amarah? Artinya mereka berjuang. Ini riwayat ini membuktikan apa? Mereka punya kemampuan sehebat itu berjuang, jamaah. Bukan simsalabim. Mereka berjuang. Makanya turun, terus tenangkan diri, bangkit lagi. Dia benar. Mereka berjuang. Jadi ketika kita masih temperamen, masih meledak-ledak, masih marah-marah, coba evaluasi, kita udah berjuang atau belum? Kalau udah berjuang, sejauh mana kita berjuang? Ini para ulama berjuang kok. Mereka bukan dapat itu langsung beli gitu loh. Udah beli paket aja, paket sabar yang unlimited. Mana ada paket sabar unlimited? Internet unlimited ada, tapi sabar unlimited mana ada? Mereka berjuang sampai turun dari mimbar, mandi dulu, bangkit lagi, baru. Dan fair, lihat, mereka tuh fair banget, masya Allah. Yang disampaikan benar, padahal kan pahit banget tuh. Ini bukan uang kamu, bukan uang bapakmu, bukan uang ibumu. Wih, dalam tuh. Kita jangankan jadi bendahara yayasan aja digituin, kira-kira mundur nggak besok? Lo aja yang megang deh. Namanya gampang apa megang duit yayasan gitu. Digituin. Ini bukan duit lo, bukan duit bapak lo, bukan duit emak lo. Wah, dalam tuh jamaah. Tapi mereka bisa nahan itu. Dan kuncinya apa? Taufik dari Allah, lalu berusaha. Makanya turun dulu, mandi, wudu. Kita ditantang orang. Lo bilang apa tadi? Gitu kata kita. Harusnya kan mundur gitu. Ini kita maju justru, subhanallah. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Oleh karena itu, coba berjuang dan berjuang. Tipsnya banyak, dan di antara tips ini penting, jemaah sekalian, tidak ada yang lebih ampuh meredam al-ghaidh,
kecuali zikrullah dan doa. Nggak ada yang lebih ampuh. Sulaiman bin Sard pernah mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Aku pernah duduk bersama Nabi SAW. Kata Sulaiman radhiyallahu ta'ala, aku pernah duduk bersama Nabi SAW. Warujulani, dan ada dua orang, yastabbani, saling mencela. Yang satu mencela yang temannya mencela dia, saling mencela. Fa'ahaduma ihmarra wajhuhu, dan salah satu dari mereka itu wajahnya udah merah, udah marah besar, wajahnya merah, dan urat lehernya tuh udah kelihatan. Jadi wajahnya merah besar, merah padam, dan urat lehernya terlihat. Kata Sulaiman. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, inni la'a'lam kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat, kalau orang itu baca, marahnya akan hilang. Subhanallah. Aku tahu banget ada sebuah kalimat, kalau dia baca, marahnya akan hilang. Marah yang ada dalam hatinya akan hilang. Apa kata Nabi? Law qala a'udzu billahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitan. Dhahaba anhu ma yajid. Maka marah yang ada dalam dirinya akan hilang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, dan bisa dicek dalam Al-Jami' As-Shaghir, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuh. Apabila seseorang marah lalu dia mengucapkan a'udzu billah, maka marahnya akan reda biidznillah. Marahnya akan reda. Makanya tidak ada yang lebih bagus daripada berdoa dan mengingat Allah. Ketika kita marah, hanya Allah yang kita ingat, dan hanya zikrullah dan doa yang kita panjatkan. Jangan ucapkan yang lain. Benar ya? Jangan ucapkan yang lain. Begitu kita lepaskan sebuah kalimat yang tidak ada zikrullahnya, tidak ada doanya, itu akan merusak dan membuat ribet masalah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, catat baik-baik, idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka dia wajib diam. Dia harus diam. Wajib diam. Wajib diam. Jadi kalau marah, hanya a'udzubillahi minasyaitan yang kita ucapkan. Minta pertolongan. Karena dari syaitan. Dari syaitan. Makanya a'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Selebihnya diam. Dan bukan hanya lisan yang kita diamkan, jempol kita diamkan, jamaah. Jangan WA, jangan nulis sesuatu. Kalau lagi marah jangan, udah zikir. Falyaskut, harus diam, kata Nabi. Hadis Muslim. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini yang membuat kita berantakan dari waktu ke waktu. Ketika kita marah, alih-alih ingat Allah, kita ingat dia. Kita ingat manusia, kita ingat makhluk. Maka udah ingat makhluk, lisan kita nggak kita jaga, kita nggak diamkan lisan kita, jempol kita biarkan untuk mengetik kalimat-kalimat yang nggak bagus untuk orang tersebut. Ya tambah kebakaran di dalam. Itu Blangwir 50 juga nggak akan bisa redam kalau udah begitu. Bahkan pemadam kebakaran, kondisi begitu, itu lebih baik memadamkan rumah kebakaran daripada hati yang kebakaran. Benar. Rumah kebakaran berapa paling 1 hari ya, insya Allah ya, bismillah, sehari misalnya. Tapi kalau hati yang kebakaran 1 tahun mungkin nggak padam-padam, setahun.
2 tahun kadang, ada yang 10 tahun nggak padam-padam, marah terus. Kenapa? Diungkapin setiap ini, bicarakan dia lagi. Ya kapan tuh padam? Nabi yang mengatakan kalau marah diam. Itu tadi, bersegera diam, itu bersegera diam. Dan jangan ucapkan kecuali zikrullah, khususnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaiton, atau a'udzubillah tadi, a'udzubillah. Karena Nabi yang katakan, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzubillah sakana ghadabuh. Apabila seseorang itu marah lalu mengucapkan a'udzubillah, sakana ghadabuh, maka marahnya pun reda. Dan juga ingatkan orang-orang terdekat kita. Kalau pasangan kita marah misalnya, ingatkan dia mengucapkan a'udzubillah. Suami kita marah, ingatkan, ucapkan a'udzubillah. Tapi jangan salah gitu loh. Jadi suami marah depan dia, kita bilang a'udzubillahi minasyaiton. Tambah ngabok nih suami. Lo pikir gue setan, kata suaminya. Salah paham, lo lagi marah dikit. Pelan-pelan masuknya, enak, pelan-pelan jamaah. Pokoknya kalau marah jangan, pokoknya lagi marah udah jangan pegang handphone ya udah. Nah, mendingan tadi kata Uwai, udah mandi, wudu, sholat. Jangan bicara. Dan berusaha menjauh dari pusat api untuk sementara. Kata Nabi SAW terakhir, kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji'. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka pada saat dia berdiri hendaknya dia duduk. Jadi kalau berdiri duduk. Kalau hilang alhamdulillah, kalau tidak berbaring. Artinya menjauh gitu loh. Nah ini yang sering kali kita salah jamaah. Kita diprovokasi bukannya berdiri pindah ke duduk, justru duduk jadi berdiri. Kan gitu. Di tempat umum misalnya kita diprovok, lagi duduk nih, ditunjuk-tunjuk. Lo bilang apa? Langsung berdiri gitu. Salah. Tidur, harusnya tidur. Pak Ustadz di halte, Pak Ustadz, masa tidur? Ya artinya pergilah gitu loh. Udah jangan. Udah duduk jangan berdiri. Yang berdiri duduk. Jangan jauhi. Kita udah duduk, faliyataji, salah baca dalil mungkin. Jadi jangan kebalik, berdiri duduk. Kalau duduk berbaring. Kalau nggak ada kasur pada saat itu, kita ada di food court kah atau ada apa, akhirnya pergi. Teman-teman sekelilingnya udah bawa pergi udah. Cari suasana. Lagi di restoran apa, misalnya di tempat makan, udah pergi. Tapi bayar dulu. Gitu. Nanti mau berantem lagi, nggak bayar. Saya pergi berantem Pak Ustadz. Kenapa? Belum bayar. Ya bayar. Itu yang perlu kita camkan. Gitu. Tapi kembali ingat Allah, ini yang paling penting, ini kunciannya. Dan ingat Allah bukan hanya dengan lisan. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita baca a'udzubillah minasyaiton atau a'udzubillah, tapi hati kita ingat makhluk, tetap aja nggak efektif. Sama, kalau cuma hanya lisan nggak efektif. Jadi kalau kita lagi marah besar sama seseorang terus a'udzubillah, untung ada lo, kalau gue habisin tuh orang, ya masih sama aja, tetap aja nggak padam-padam. Karena apa? Karena berzikirnya hanya dengan lisan. Kembali ke Rabbul Alamin, a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minasyaiton. Dan jangan bicara apapun, jangan bicara, diam. Bicara tambah memperkeruh, bicara hanya membakar hati kita. Bicara itu kayak ini lagi ada api, kita siramin bensin terus, dia tambah berkobar. Jangan pernah bicara, jangan bicara. Sebagaimana kalau kita dimarahin dan kita tahu nih orang nggak bisa kontrol lisan, jangan direspon udah. Karena kalau kita respon, dia yang awalnya bicara cuma 10 kalimat, dia akan bicara 15 kalimat. Kesian dianya.
Ya. Makanya kalau misalnya kita ribut sama pasangan, nggak ribut sih, artinya bertengkar, sama aja sih. Tapi intinya lagi ada suatu miss ya, udah bicara, kalau perlu kita klarifikasi seperlunya, kalau nggak udah diem aja lah. Paling nggak, kalaupun pasangan kita nggak bisa ngontrol, paling nggak dia bicara 10 kalimat lebih baik daripada dia bicara 20 kalimat. Dia bicara 20 kalimat lebih baik daripada dia bicara 30 kalimat. Semakin banyak bicara, semakin sakit hatinya. Dan semakin hatinya sakit, semakin nggak selesai masalah. Saling tolong menolong di antara kita. Diam, itu penting. Diam itu penting. Allah Ta'ala alam. Atau misalnya ibu kita, ayah kita marah, kita tahu ini salah, tapi kalau kita jawab yang awalnya 15 kalimat jadi 50 kalimat, ibu kita ngomong, udah diam aja, udah minta maaf, dan nanti selesai. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan berjuang ya, ini susah banget kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit buat kita semua kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berjuang, minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah jaga amarah, karena marah itu parah jemaah. Marah itu sangat fatal, sangat fatal. Menghancurkan banyak hal, menghancurkan banyak hal. Bahkan kata Wahab, Al-Imam Wahab, bahwa marah itu salah satu rukun kekufuran bersama dengan hawa nafsu. Jadi kata beliau, salah satu rukun kekufuran adalah marah. Bahaya, semua bisa terjadi kalau udah marah tuh. Bisa kufur, bisa syirik, bisa ngebunuh orang. Jadi ini penting banget ya. Semoga bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.